Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Fran Febrian dengan NIM 2014008 dan teman saya Hana Kristi dengan NIM 2014005. Kami dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Katolik Musikaritas yang hari ini akan mempresentasikan mengenai analisis sentimen aplikasi Shopee menggunakan algoritma K-nearest Snakeballs. Nah, di dalam analisis ini kami akan menjelaskan tahapan-tahapan apa saja yang akan dilakukan dalam analisis sentimen aplikasi Shopee menggunakan algoritma Kinnick Burst ini. Nah, untuk dalam presentasi ini kami membagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama itu adalah cleaning data. Nah, di dalam cleaning data ini terdapat beberapa proses. Nah, proses yang pertama adalah mengimpor data pastinya. Untuk melakukan penelitian ini kita menggunakan dataset dari komentar Shopee. Nah, di mana kita mengimpor data menggunakan library Panda, di mana kita membaca eh, file CSV yang ada. Nah, untuk kali ini kami menggunakan Google Drive. Nah, di mana Google Drive ini disambungkan ke dalam Google Colab. Nah, selanjutnya ketika data yang digunakan telah siap, kita melakukan case folding. Nah, case folding ini apa? Itu mengecilkan seluruh huruf atau kalimat. Nah, di dalam case folding ini pasti ada kan huruf besar yang digunakan oleh masyarakat untuk berkomentar. Nah, maka dilakukan case folding untuk mengecilkan huruf-huruf tersebut untuk menyamaratakan. Atau dalam kata lain kita melakukan lower case. Nah, kemudian kita melakukan proses regex, di mana proses regex ini kita menghilangkan tanda-tanda baca dan angka-angka. Tentunya dalam suatu komentar atau review pasti banyak orang menggunakan tanda baca seperti titik, koma, tanda seru atau angka, atau juga emoji-emoji yang menggunakan tanda baca seperti titik dua, tutup kurung gitu ya. Nah, dengan menggunakan regex ini, maka semuanya itu akan dihilangkan. Nah, selanjutnya kita melakukan tokenisasi. Tokenisasi ini apa? Tokenisasi itu adalah proses kita membagi kalimat-kalimat tersebut. Nah, di mana kalimat tersebut kita bagi menjadi kata per kata menjadi satu token. Di mana satu kata menjadi satu token. Nah, yang mana ini akan berpengaruh ke depannya. Nah, setelah kita melakukan tokenisasi, kita mengconvert terlebih dahulu hasil data yang telah ditokenisasi dikonvert menjadi file CSV, di mana di sini kita memberi nama dengan result tokenized.csv. Nah, setelah itu kita masuk ke normalisasi datanya, di mana kita membaca file CSV yang telah ditokenisasi. Kemudian di dalam normalisasi data ini berfungsi untuk mengubah teks menjadi bentuk yang seragam atau dalam standar tertentu, di mana kita akan memperbaiki kesalahan dalam pengejaan kata. Nah, setelah kita melakukan normalisasi data, kita mengkonvert kembali data tersebut ke dalam file CSV yang diberi nama normalisasi CSV. Kemudian kita melakukan proses yang namanya stop words, di mana kita memanggil terlebih dahulu ya file CSV yang telah kita normalisasi, yaitu file normalisasi.csv. Kemudian di dalam stopwords ini kita uh, memiliki namanya file stop list. Nah, di mana kita akan membuang kata-kata yang tidak penting. Biasanya kata yang dibuang itu kata keterangan seperti di atau ke atau yang lain dan. Nah, itu akan kita buang di dalam stopwords ini. Nah, selanjutnya setelah dilakukan stopwatch, kita melakukan stemming. Nah, di mana stemming ini kita menggunakan suatu dictionary atau kamus yaitu sastrawi. Nah, di dalam proses stemming ini kita menghilangkan kata-kata imbuhan, misalnya seperti kata mengantar, kita menghilangkan imbuhannya menjadi kata antar. Nah, tentunya ini akan lebih mudah untuk menunjukkan proses menunjukkan sentimen masyarakatnya ya. Nah, setelah kita melakukan stemming, kita mengkonvert kembali
data tersebut menjadi ke dalam file CSV, di mana kali ini kita memberi namanya adalah shopee-bersih.csv. Nah, setelah mengconvert menjadi file CSV, kali ini sebelum masuk ke dalam tahap selanjutnya, kami melakukan proses download file CSV yang sudah dilakukan cleaning tersebut. Nah, dikarenakan kami menggunakan Google Colab, maka di sini kami menambahkan script from Google Colab import files, di mana kami akan mendownload file shopee-bersih.csv untuk digunakan di tahap selanjutnya. Nah, untuk tahap selanjutnya itu kita akan masuk ke dalam algoritma K-nearest neighbor, yang mana akan dijelaskan oleh teman saya, Hana Kristi. Oke, selanjutnya kita masuk ke proses TF-IDF, yang dimana data yang telah diproses kemudian diubah ke dalam bentuk vektor bobot TF-IDF, atau kepanjangannya Term Frequency Inverse Document Frequency. Jadi perhitungan TF-IDF dilakukan menggunakan modul TF-IDF Vectorizer pada pustaka scikit-learn, dan pada layar tersebut kita bisa lihat di mana menunjukkan kode program untuk perhitungan TF-IDF pada data yang dimasukkan yang telah diproses. Kemudian, modul count vectorizer digunakan untuk menghitung frekuensi kata dalam teks. Pada baris kelima, kita bisa melihat bahwa itu mengambil teks dari kolom review dalam data frame data clean dan mengubahnya menjadi representasi matriks yang berisi frekuensi kata menggunakan count vectorizer. Ini menghasilkan matriks yang berisi nilai TF untuk setiap kata dalam dokumen. Dan jika kita lihat pada baris 7 dan ke-8, di mana terdapat TF-IDF vectorizer, itu menghasilkan matriks yang berisi nilai TF-IDF untuk setiap kata dalam dokumen. Jadi hasil dari TF-IDF ini dapat digunakan untuk berbagai tugas analisis data teks seperti klasifikasi, pengelompokan, atau pencarian informasi. Kemudian dilanjutkan pada proses quotient similarity digunakan untuk menghitung kesamaan antara dokumen-dokumen dalam koleksi teks dengan menggunakan metode quotient similarity setelah memiliki representasi TF-IDF dari teks, seperti yang dihasilkan oleh TF-IDF Vectorizer dalam kode sebelumnya. Matriks ini akan menunjukkan sejauh mana sih setiap pasangan dokumen dalam koleksi teks mirip berdasarkan nilai-nilai TF-IDF-nya. Kemudian dilanjutkan ke dalam proses splitting data, di mana bagian dari proses pemisahan data dan pengamatan statistik dari data yang akan digunakan untuk sentimen analisis. Jadi pada analisis ini menggunakan 20% data yang akan digunakan sebagai data uji. Dan hasilnya, perhitungan jumlah data tes dan data trend dari masing-masing label, yaitu label positif dan negatif, serta total data uji yang digunakan. Dari splitting data ini, kita dapat memahami seberapa seimbang distribusi sentimen dalam data. Kemudian dilanjutkan pada algoritma KNN, di mana bagian dari proses pengujian sebuah model klasifikasi. Jadi KNN ini digunakan untuk melakukan klasifikasi pada data yang telah dibagi tadi atau splitting menjadi data train dan data test. Jadi kode ini untuk mengevaluasi kinerja model KNN dalam melakukan klasifikasi sentimen pada data uji, serta memberikan pemahaman tentang seberapa baik model dapat mengklasifikasikan data dengan akurat. Kemudian kita lanjut lagi ke splitting data. Jadi di sini terdapat splitting data kembali, yang dimana dikarenakan pengujian data adalah langkah penting untuk mengukur sejauh mana model dapat menggeneralisasi dari data pelatihan ke data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus setelah pengujian awal, pengguna dapat memutuskan untuk memisahkan data kembali, biasanya dengan proporsi yang berbeda, seperti yang dilakukan dalam kode di layar, yang dimana terdapat perbandingan 70:30 untuk menguji model lebih lanjut atau melakukan eksperimen tambahan. Jadi pemisahan data yang lebih lanjut dapat membantu dalam pengembangan dan pengujian model secara lebih komprehensif dan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang kinerja model pada berbagai situasi. Kemudian lanjutkan lagi dengan algoritma KNN, sama saja seperti sebelumnya, yaitu implementasi pengujian model klasifikasi menggunakan algoritma KNN dengan tetangga terdekat sebanyak 1 setelah pemisahan ulang data menjadi data train dan data test. Jadi kode ini digunakan untuk menguji kinerja model KNN dengan pengaturan tertentu dan melaporkan metrik-metrik evaluasi model. Hasil dari pengajuan ini memberikan wawasan tentang sejauh mana model KNN mampu mengklasifikasikan data sentimen negatif dengan baik. Kemudian dilakukan splitting data ulang lagi dengan perbandingan 60-40 sama seperti sebelumnya, dan juga dilakukan lagi algoritma KNN, dan diakhiri dengan melakukan visualisasi data.
di mana menggunakan word cloud. Jadi terakhir adalah visualisasi data dengan menggunakan word cloud, di mana visualisasi teks yang berguna untuk menyoroti kata-kata yang paling umum atau penting dalam suatu teks atau kumpulan teks. Jadi bisa dilihat bahwa terdapat ini ya, huruf-huruf, maksud saya kata yang besar, di mana berarti itu adalah hal yang paling umum muncul. Seperti itu. Oke, baik. Sekian presentasi dari saya dan teman saya Frando untuk UTS pada mata kuliah Information Retrieval kali ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Sekian, terima kasih.